yang beranggotakan 7 orang. Di video ini, kami ingin mempresentasikan makalah kami dengan materi tentang teori produksi dan biaya sesuai dengan buku karangan Mankiw. Pertama-tama, perkenalan, nama saya Tamiara ini. Saya di sini bagian yang materi pertama yang ingin dipresentasikan yaitu pembukaan atau latar belakang. Dalam ilmu ekonomi, bagi kegiatan produksi memegang peranan yang sangat penting karena melalui proses produksi kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Produksi tidak hanya sekedar menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga mencakup bagaimana input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan dikombinasikan secara optimal untuk menghasilkan output yang bernilai. Menurut N. Gregory Mankiw, teori tersebut selalu berkaitan dengan erat teori biaya. Setiap kegiatan produksi pasti menimbulkan biaya dan perusahaan harus mampu mengelolanya dengan efisien agar tetap kompetitif. Di era globalisasi, perusahaan dituntut berproduksi secara efisien. Banyak perusahaan yang gagal bertahan karena tidak mampu menekan biaya produksi per unit. Oleh sebab itu, pemahaman tentang teori produksi dan biaya menjadi penting bagi secara akademis maupun praktis. Hai, perkenalkan, nama saya Dinda Puspitasari dengan NIM 25302010037, Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi Pembangunan. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar teori produksi menurut Nicholas George Mankiw. Kedua, bagaimana hubungan biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, bagaimana implikasi hukum hasil tambahan yang menurun terhadap efisiensi produksi. Dan yang terakhir atau yang keempat, bagaimana penerapan teori biaya dalam menentukan skala usaha. Selanjutnya, tujuan penulisan makalah. Yang pertama itu menjelaskan konsep dasar teori produksi menurut Mankiw. Kedua, menganalisis hubungan biaya produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, menguraikan implikasi hukum hasil tambahan yang menurun. Dan yang terakhir, menjelaskan penerapan teori biaya dalam menentukan skala usaha. Selanjutnya, manfaat. Nah, selain itu manfaat penulisan ini adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa menambah kewawasan tentang teori produksi dan biaya serta penerapannya dalam kegiatan ekonomi. Kedua, bagi akademisi dapat menjadi referensi tambahan dalam pembelajaran khususnya ekonomi mikro. Dan yang terakhir, bagi praktisi atau perusahaan memberikan gambaran teoritis untuk mengambil keputusan produksi yang efisien. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustriani Pitariga. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi menurut N. George Mankiw. Menurut Mankiw, produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output yang bernilai. Fungsi produksinya ditulis Q sama dengan F buka kurung L KTE, dengan Q sama dengan output, L sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal, T sama dengan tanah, dan E sama dengan entrepreneurship. Ada 3 ukuran penting dalam teori produksi. Yang pertama yaitu total produk atau TP, adalah jumlah total barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua adalah average product atau AP, yaitu output rata-rata per unit input yaitu AP, sama dengan TP dibagi L. Yang ketiga, marginal product atau MP, yaitu tambahan output akibat penambahan satu input yaitu MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Contohnya, sebuah pabrik tahu di Palangkaraya dengan 2 pekerja menghasilkan 100 bungkus per hari. Saat pekerja ditambah menjadi 3, produk naik jadi 150 bungkus. Artinya, marginal produk pekerja ketiga adalah 60 bungkus. Namun, jika pekerja keempat hanya menambah 30 bungkus, maka terlihat hukum hasil tambahan yang menurun. Mankiw menekankan pentingnya efisiensi teknis atau
menghasilkan output maksimal dari input yang ada, dan efisiensi ekonomis atau menghasilkan output dengan biaya yang paling rendah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, tetapi terlebih dulu perkenalkan nama saya Jaksa Olivia. Materi selanjutnya yaitu mengenai biaya produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan masih memiliki faktor produksi yang sifatnya tetap seperti mesin, gedung, atau lahan. Artinya kapasitas tidak bisa langsung ditambah meskipun output ingin diperbesar. Biaya tetap atau FC tidak berubah meskipun output naik atau turun, contohnya sewa gedung dan gaji pegawai tetap. Biaya variabel atau PC berubah sesuai jumlah produksi, misalnya bahan baku dan upah pekerja, sehingga total biaya dirumuskan TC sama dengan FC plus PC. Selain itu, dikenal pula biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata biasanya menurun pada awalnya tetapi kemudian meningkat kembali karena hukum hasil tambahan yang menurun. Jadi dalam jangka pendek, strategi utama perusahaan adalah bagaimana mengelola biaya tetap dan biaya variabel agar produksi tetap efisien meskipun kapasitasnya terbatas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Misla dengan NIM 2530 2030 10038. Biaya produksi dalam jangka panjang itu berbeda dengan biaya produksi jangka pendek, yang dimana dalam biaya produksi jangka panjang semua faktornya dianggap variabel atau tidak ada lagi biaya tetap. Perusahaan dapat menambah mesin, memperluas gedung, terus juga bisa menambah tenaga pekerja sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua itu ada diseconomies of scale, yang dimana biaya rata-ratanya meningkat jika perusahaan tumbuh terlalu besar, misalnya karena birokrasi yang rumit atau menurunnya produktivitas tenaga kerja. Nah, dengan memahami hal ini, perusahaan dapat merencanakan pertumbuhan usaha yang efisien, tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eronwi Telombanua, biasa dipanggil Eren dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas materi kami, yang dimana saya akan membahas materi mengenai implikasi hukum hasil tambahan yang menurun. Hukum diminishing returns menyatakan bahwa jika satu input variabel seperti tenaga kerja ditambahkan terus-menerus ke input tetap, misalnya mesin nih, maka tambahan output dari setiap input baru akan semakin menurun. Nah, pada implikasi hukum ini terdapat beberapa efisiensi produksi. Di antaranya yang pertama yaitu batas optimal input, yang dimana perusahaan harus tahu titik di mana penambahan input tidak lagi efisien. Yang kedua yaitu kenaikan biaya marginal. Ketika marginal produk menurun, biaya marginal meningkat sehingga kurva yang berbentuk U. Yang ketiga yaitu efisiensi tenaga kerja, yang dimana pada hal ini perlu keseimbangan antara tenaga kerja dan modal agar tidak terjadi pemborosan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu dasar strategi produksi, yang dimana hukum ini membantu manajer menentukan kapan harus menambah tenaga kerja dan kapan lebih baik menambah modal baru. Dengan demikian, hukum hasil tambahan yang menurun menjadi panduan penting agar perusahaan tetap efisien dalam memutuskan strategi produksi. Perkenalkan, nama saya Hermawati. Sekarang kita masuk ke dalam bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa teori produksi dan biaya menurut Menkyu menekankan pentingnya hubungan antara input, output, dan biaya dalam menentukan efisiensi produksi. Konsep total product, average product, dan marginal product saling berkaitan erat, sementara hukum hasil tambahan yang menurun menjadi dasar dalam menentukan kapasitas optimal. Biaya produksi dalam jangka pendek dibatasi oleh faktor tetap, sedangkan dalam jangka panjang perusahaan lebih fleksibel menambah faktor produksi. Konsep economies of scale dan diseconomy of scale membantu perusahaan menentukan ukuran usaha yang paling efisien. Video ini diharapkan menambah pemahaman kita mengenai teori produksi dan biaya serta aplikasinya di dunia nyata.
Untuk penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan kajian empiris agar teori Menkyu lebih sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Terima kasih.